langsung saja untuk cara kerjanya. Adik. Nah, jika dalam korban bencana itu ya ibu menemukan pasien yang henti napas, henti jantung, yang tidak sadarkan diri, yang pertama kali ibu lakukan adalah 3A terlebih dahulu ya. Ini ada leafletnya ya, contohnya nih. Yang pertama kita lakukan adalah 3A terlebih dahulu. Apa itu 3A? Yang pertama itu aman diri ya Bu ya. Ini juga sudah ada ya. Aman diri ya. Aman diri itu kita harus memastikan bahwa diri kita itu harus aman terlebih dahulu dengan cara memakai APD kalau ada ya, sarung tangan atau masker. Yang kedua yaitu aman lingkungan, pastikan pasien maupun kita berada di lingkungan yang aman. Pasien ditempatkan di tempat yang datar, yang keras gitu. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu aman pasien. Nah, pasiennya dijauhkan dari tempat-tempat yang berbahaya. Seperti tadi juga ditempatkan di tempat yang keras dan datar. Selanjutnya setelah 3A yang harus dilakukan ketika ingin menolong korban bencana dengan henti napas di jantung, yaitu dengan cek respon korban terlebih dahulu ya Bu ya, yaitu dengan cara tepuk pundak dan dengan keras dan melakukan pengucapan atau memanggil korban ya dengan cara seperti ini, dengan keras pak ya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan cek respon, jika tidak ada respon kita cek nadi terlebih dahulu dan nafas dengan cara berbarengan cek nadi dan nafas, apakah nadi dan nafas ada. Jika tidak ada nadi maka setelah itu dilakukan call for help, yaitu melakukan telepon bantuan kepada puskesmas atau penolong terdekat seperti itu ya Bu ya, dengan cara menyebutkan contohnya seperti ini, kalau saya dengan ibu apa gitu ya. Selanjutnya menemukan korban bencana berjenis kelamin laki-laki, ditemukan di Jalan Keramat misalkan ya, nomor 6, diperlukan bantuan secepatnya seperti itu dengan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Jadi yang nomor bisa dihubungi tolong segera kirimkan bantuan seperti itu. Nah, setelah melakukan menelpon bantuan, lalu cek nadi dan nafas apakah ada atau tidak. Jika tidak ada, segera lakukan resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru itu dengan melakukan tekanan kepada area jantung atau skapula ya. Nah, di sternum ini namanya ya, di tulang dada atau pintu sedikit, dengan menggunakan tangan yang dominan berada di atas. Tangan yang dominan berada di atas, lalu si penolong duduk setengah duduk, dada ditegakkan dan sejajar dengan bahu korban. Lalu lakukan penekanan sebanyak 30/2. 30/2 itu 30 kali tekanan atau kompresi dan 2 ventilasi, yaitu pemberian nafas kepada pasien ya. Kalau misalkan di medis ya menggunakan rescue breathing. Rescue breathing itu salah satu alat nafas bantuan yang untuk memberikan nafas bantuan kepada pasien dengan menggunakan alat tersebut ya, 2 kali ventilasi. Nah, jika tidak ada, kalau misalkan di lapangan tidak ada ya Bu ya, lakukan dengan misalkan bisa dengan sedotan atau apapun yang bisa menyalurkan udara tersebut ke pasien seperti itu. Nah, lakukan RJP atau tekanan tadi selama 30/2 dengan cara setengah duduk, lalu tangan yang dominan berada di atas dan lakukan penekanan selama 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30. Nah, itu dilakukan 5 sampai 6 cm kedalamannya ya. Nah, setelah itu jika sudah 30 kompresi, lakukan 2 ventilasi, yaitu penyaluran udara nafas selama 2 kali. Nah, RJP ini, kompresi ini dilakukan selama 5 siklus. Setelah 5 siklus, lalu cek nadi
jika belum ada, maka lanjutkan RJP tersebut sampai 5 siklus kembali. Nah, jika tidak ada, jika nadi dan nafas sudah ada, maka lakukan miring mantap. Nanti kita jelaskan miring mantap di terakhir ya. Nah, untuk kompresi ini atau RJP ini dilakukan sampai pasien sadar, atau di sini juga ada ya Bu ya, dilakukan jika pasien sadar, lalu jika penolong kelelahan, lalu jika tenaga medis sudah datang, dan jika pasien sudah ada tanda-tanda kematian, seperti itu. Nah, selanjutnya jika pasien tadi sudah terdapat nadi dan nafas kembali, maka lakukan miring mantap, yaitu tujuannya untuk agar tidak menghalangi aspirasi atau pengeluaran cairan lambung ke paru-paru. Nah, lakukan miring mantap seperti ini. Tangan yang sebelah sini dikeataskan, lalu yang ini di sini. Lalu lakukan miringkan pasien seperti ini. Bentuknya Bu ya. Nah, seperti itu agar pasien pengeluaran cairannya tidak masuk ke paru-paru. Seperti itu ya Bu ya. Tadi mengerti Bu. Nah, setelah ini Ibu akan mencobanya ya. Bisa ya Bu ya? Insya Allah bisa. Setelah itu, ayo kita coba dari awal. Nah, sekarang kita mulai Ibu untuk mencobanya ya. Ini ada instruksinya juga. Ibu kalau misalkan lupa bisa disimak. Pertama, jika kita melihat korban yang terdapat korban bencana, yang harus kita lakukan adalah memanggil korban sambil melakukan posisi korban. Jika tidak ada respon, lalu kita lakukan kontrol Iya. untuk memberikan bantuan kepada tenaga medis. Kolportnya itu jadi menyebutkan nama pasien, keadaan pasien itu seperti apa, lalu jenis kelamin, alamat, dan juga Contohnya seperti ini, halo dengan tenaga medis. Di sini terjadi gempa bumi, ada korban dengan jenis kelamin laki-laki, usianya sekitar 12 tahun, dengan keadaan tidak sadarkan tidak diri. sadarkan diri. Mohon segera kirim korbannya. Ya. Setelah itu kita cek nadi menggunakan 3 jari sekaligus Nafas. nafasnya. Jika tidak ada nafasnya, jika tidak ada nadinya, Ya. kita lakukan RJP. Untuk RJP-nya, kanan dari atas, Ya. posisi badannya, kakinya sejajar dengan bahu dan tidak boleh membungkuk. Dilakukan 30 kali ke kanan Ya. dan 2 kali untuk melakukan pemberian udara. Selama 5 siklus. Jika sudah 5 siklus, cek lagi nadinya dan nafasnya kembali. Setelah itu jika tidak ada nadi juga, maka dilakukan lagi selama 5 siklus. Dan kalau misalnya masih belum ada juga, Kalau misalkan tidak ada juga, maka lakukan kembali. lakukan kembali selama 5 siklus. Iya. Dan bisa Nah, RJP itu dihentikan apabila jika penolong lelah, ya. terus pasiennya sadarkan diri, terus ada tanda kematian dari pasiennya. Lagi jika penolong kelelahan. Ya. Selanjutnya, jika ada nafas dan nadi, Jika ada nafas dan nadi, lakukan miring mantap. ya, lakukan posisi miring mantap Ya. dengan cara tangan yang sebelahnya. Tangannya ke atas sedikit. Ya. Miringkan pasien. Tujuannya agar apa itu Ibu? Agar tidak terjadi
saja keluar dari lambung itu, tidak terjadi, tidak masuk ke paru-paru seperti itu. Baik, ternyata ibu sudah paham.